Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mas Bandi, di mana video kali ini teman-teman, saya masih akan memberikan informasi pada video kali ini tentang P3K tahun 2022. Nah, untuk informasi pada malam hari ini teman-teman, ini banyak sekali teman-teman bertanya tentang apa itu TMT dan SPMT. Lalu bagaimana proses penggajian dalam kedua perbedaan ini. Nah, saya akan memberikan informasi ini. Semoga informasi ini bisa menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman. Sebelum saya lanjut, saya selalu ingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung di channel kami, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari channel kami. Oke teman-teman, kita langsung saja. Silakan teman-teman mendengarkan informasi ini sehingga teman-teman itu tidak salah memahami informasi yang kami berikan, di mana judul informasi ini adalah perbedaan TMT dan SPMT yang menjadi dasar pembayaran gaji P3K. Sebagian orang beranggapan TMT terhitung mulai tanggal yang tertera pada SK Aparatur Sipil Negara atau ASN merupakan dasar pembayaran gaji PNS atau gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Padahal TMT tidak menjadi acuan perhitungan pembayaran gaji PNS maupun gaji P3K. Jadi TMT tidak menjadi acuan perhitungan pembayaran gaji baik itu PNS maupun P3K. Namun yang menjadi dasar pembayaran gaji PNS dan gaji P3K adalah Surat Perintah Melaksanakan Tugas atau SPMT. Oke, kita lihat dari perbedaan dua ini. Yang pertama adalah TMT. Apa itu TMT? TMT adalah tanggal resmi pengangkatan seseorang menjadi pegawai CPNS, PNS, P3K maupun pegawai lain. Tanggal tersebut tercantum di dalam surat keputusan SK. SK P3K diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. SK P3K instansi daerah ditandatangani oleh bupati atau wali kota. Adapun fungsi dari TMT, yang pertama adalah sebagai bukti dari instansi atau lembaga bahwa seseorang sudah resmi diangkat menjadi pegawai. Oke, kedua adalah sebagai dasar untuk menerbitkan SPMT. Dan ketiga adalah mengukuhkan keberadaan pegawai di suatu instansi ataupun lembaga. Yang keempat adalah sebagai dasar bagi seseorang untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya sebagai pegawai. Dan yang kelima adalah sebagai dasar perhitungan masa kerja, baik untuk pensiun maupun pengabdian. Itu TMT. Selain TMT, dalam SK P3K juga tercantum golongan, nominal gaji, unit kerja, instansi tempat bertugas, serta masa perjanjian kontrak. Itu di dalam SK. Berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Hubungan perjanjian kerja dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja P3K didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Nah, itu tadi tentang TMT ya. Jadi pada intinya TMT itu berada di SK, dan TMT ini itu adalah dasar untuk pembuatan SPMT. Dan tadi disampaikan bahwa untuk pemberian gaji itu tidak berdasar pada TMT. Oke, kita lanjut teman-teman. SPMT adalah surat perintah melaksanakan tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD.
SPMT P3K guru diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, sementara SPMT P3K tenaga kesehatan atau nakes diterbitkan oleh Dinas Kesehatan atau Dinkes. Sedangkan SPMT P3K tenaga teknis diterbitkan oleh masing-masing pimpinan SKPD. Namun di beberapa daerah SPMTK, P3K guru, P3K nakes, dan P3K teknis diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM atau Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Nah, SPMT menjadi dasar bagi P3K maupun PNS untuk melaksanakan tugas sebagai ASN di instansi pemerintah. Dan SPMT juga menjadi dasar perhitungan pembayaran gaji PNS maupun P3K. Jadi untuk pembayaran gaji teman-teman sudah terjawab adalah melihat dari SPMT untuk pemberian upah atau gaji baik itu PNS maupun P3K. Nah, lalu kapan SPMT itu diterbitkan? Berdasarkan regulasi, SPMT diterbitkan paling lambat 30 hari setelah SK keluar. Namun beberapa daerah menerbitkan SPMT bersamaan dengan TMT yang tercantum pada SK. Nah, terus apa fungsi SPMT? SPMT sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum bagi pegawai agar dapat bekerja di suatu instansi atau lembaga pemerintah secara sah menurut waktu yang telah ditentukan. Selain itu, SPMT juga merupakan salah satu syarat agar pegawai bisa mendapatkan gaji serta tunjangan. Jika TMT sudah terbit namun SPMT belum terbit, maka seseorang pegawai belum bisa mendapatkan gaji dan tunjangan. Nah, ini paling cukup jelas ya teman-teman. Jika TMT sudah terbit namun SPMT belum terbit, maka seseorang pegawai tersebut itu belum bisa mendapatkan gaji dan juga tunjangan. Jadi dasarnya adalah SPMT untuk pemberian gaji. Karena berdasarkan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018, CPNS akan menerima gaji sebesar 80% dari gaji pokok setelah menerima SPMT. Lain halnya dengan P3K, mereka akan mendapatkan gaji 100% gaji pokok setelah menerima SPMT. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pada intinya dalam informasi ini, untuk pemberian gaji P3K itu berdasarkan pada SPMT. Jadi ketika SPMT itu sudah terbit, maka teman-teman itu terhitung untuk mendapatkan upah atau gaji. Namun ketika TMT sudah ada, SPMT belum ada, maka teman-teman belum bisa mendapatkan gaji, baik itu gaji maupun tunjangan. Nah, dari mana dasar mendapatkan SPMT? Setelah TMT itu terbit, baru diterbitkan oleh SPMT. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa memahami informasi yang kami berikan pada video ini. Karena informasi yang sudah kami berikan ini cukup jelas ya teman-teman, perbedaan antara TMT dan SPMT. Jadi teman-teman tidak lagi bertanya di mana dasar untuk pemberian gaji pada P3K. Dalam informasi ini sudah jelas jawabannya. Jadi mungkin itu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.